Setelah FIFA resmi mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada November mendatang, muncul rumor Indonesia coba menawarkan diri jadi tuan rumah pengganti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi Golkar, Hetiva Saifuddin menyebutkan ada harapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah status Peru sebagai tuan rumah dicabut FIFA. Hetiva berharap kesempatan tuan rumah Piala Dunia U17 juga dibahas Erick Thohir kala bertemu dengan FIFA hari ini. Tadi juga saya ketemu Pak Wakil ya, ada Pak Yunus Nusi juga. Kelihatannya masih ada harapan-harapan ya bagaimana nanti kita mungkin berusaha untuk menjadi tuan rumah untuk U17 mungkin yang barangkali masih atau ajang-ajang lain lah gitu ya yang bisa memberikan sedikit mungkin hiburan ya di tengah-tengah situasi yang mungkin betul-betul ya bagi kita ini satu pukulan. Disinggung soal kans Indonesia menawarkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U17, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bilang akan membicarakan hal itu setelah ada hasil pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA hari ini. Sebelumnya, FIFA resmi membatalkan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Kesiapan infrastruktur jadi alasan FIFA. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebutkan Peru gagal memenuhi kesiapan infrastruktur setelah mempersiapkannya hampir 4 tahun. Namun Piala Dunia U17 tetap digelar sesuai jadwal, yakni November hingga Desember 2023. FIFA membatalkan Peru jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Lalu apakah Indonesia memiliki kemungkinan untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17? Kita akan tanyakan pada anggota Komite Eksekutif Esko PSSI Arya Sinulinga. Selamat sore Bang Arya, apa kabar? Senang sekali sudah bisa bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore juga Cynthia dan kawan-kawan semua. Ya, Bang Arya, ini Pak Erick sudah menuju Zurich. Apakah betul kans Indonesia ini begitu besar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 November mendatang? Kita sih nggak bicara dulu tuan rumah Piala Dunia ya, karena yang sekarang ini fokus kita adalah bagaimana kita bisa lepas dari ban FIFA. Karena kalau di ban FIFA itu semua mimpi-mimpi itu nggak ada. Mau U17, bahkan SEA Games pun kita nggak bisa ikut main. Bahkan yang paling berat misalnya teman-teman PSM yang kemarin juara Liga 1 dan Bali United yang juara Liga 1 juga tahun lalu, itu kemungkinan besar juga tidak akan bisa tampil di Asian Champion ya. Asian Champion Cup yang memang diperuntukkan bagi pemenang-pemenang Liga 1 di setiap negara. Jadi itu mimpi yang masih jauh ya. Kalau kita sih lihatnya yang utamain lah bagaimana supaya kita lepas dari ban FIFA gitu. Bukan ke usia 17 itu nanti aja itu gitu. Oke, tapi perbincangannya saat ini Pak Erick Thohir sudah ada titik terang belum soal itu? Belum, kita kan masih, Pak Erick kan baru sampai tadi ya. Jadi ya masih proses, kita tunggu aja beliau bisa bertemu dengan Gianni, kemudian bisa menyampaikan proposal yang kita ajukan supaya kita tidak di-ban FIFA. Tapi gini Bang Arya, kalau kita bicara soal fasilitas Indonesia dan juga infrastruktur maupun persiapan, ini kan bisa dikatakan hampir 99% siap untuk menggelar Piala Dunia U17. Apakah ini bisa dijadikan faktor untuk istilahnya dalam tanda kutip merayu FIFA? Saya senang juga ya bahwa FIFA clear ya ketika menyampaikan bahwa Peru itu gagal karena infrastruktur, gitu. Ya kan? Kalau Indonesia kan enggak, bukan karena infrastruktur. Kemarin kan tuh ada isu bahwa kita sebenarnya nggak siap tuh stadion-stadion kita, bahwa kita sebenarnya nggak siap, itu yang dipakai alasan aja itu semua. Ternyata enggak tuh. Gitu. Ternyata clear ya. Jadi bukan masalah infrastruktur. Jadi gini, Mbak Cynthia, kembali lagi kita itu Peru itu nggak ada ini loh, nggak ada kemungkinan sanksi, nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak begitu esensi.
Ya. persoalan mereka ketika menolak jadi batal. Kalau kita esensi banget yaitu masalah intervensi dan diskriminasi. Itu kan prinsip-prinsip FIFA yang sangat mereka pegang yang tidak boleh dilakukan di sebuah kompetisi. Jadi bagi kita itu berat. Itu yang berat, Mbak. Jadi kita masih belum lah ya, kita masih jauh. Tapi begini, Bang Arya, kalau kita boleh berandai-andai, ini kan fans bola di Indonesia cukup besar. Dan ketika kita berandai-andai, memungkinkan tidak ketika U17 bisa digelar? Kita nggak mau ngomong andai-andai deh, Mbak. Ini hukuman kita ini bisa berat loh. Karena kita melakukan yang namanya intervensi. Ingat nggak tahun 2015 itu intervensi loh. 2015 itu intervensi dan kita di-ban sama FIFA setahun. Ya, itu berat. Jadi masalah intervensi dan diskriminasi itu jadi sesuatu prinsip. Jadi saya nggak mau lah, kita nggak mau berandai-andai bahwa kita akan begini, kita akan ada harap. Udahlah, kita loloskan dulu nih. Tahapan pertama loloskan dulu nih Indonesia dari ban FIFA. Setelah itu baru kita bicara mengenai yang lainnya. Jadi kalau sudah ada itu kejelasan bahwa kita nggak di ban FIFA, nah itu baru bicara lain kita. Gitu. Itu dulu. Jadi fokus utamanya seperti itu dulu ya, Bang Arya ya? Ya. Jadi kita fokus utamanya kita tidak disanksi FIFA. Kalau disanksi FIFA ini mimpi semua itu. Makanya jangan, dan kita nggak mau ya, kita nggak mau memberikan harapan-harapan kepada supporter kita, kepada bangsa Indonesia, kepada pemain. Wah, kita akan ada nih U17. Janganlah, kita nggak mau. Kita bukanlah pengumbar mimpi gitu, tapi kita hadapi mana yang berada di depan kita, itu yang kita hadapi sekarang gitu. Ini sejauh ini kan pertemuan Pak Erick dengan FIFA bisa dikatakan dalam jangka waktu yang sangat singkat, dalam jangka waktu pendek. Apakah ini juga ada titik terang terkait hal ini? Karena belum bertemu, Mbak, jadi belum bisa dibuat apa. Tapi blueprintnya, proposal dan lain sebagainya sudah disiapkan ya, Bang Arya ya? Sudah disiapkan. Jadi gini, kita menyampaikan sebuah proposal blueprint karena kan FIFA itu bicara mengenai transformasi. Kita ingat nih, Brunei kemarin itu sampai 5 tahun di ban FIFA karena mereka memang tidak serius untuk melakukan transformasi di Brunei. Sehingga 5 tahun loh dikasih di ban. Maka kita pun akan membuat bahwa kita serius loh buat transformasi. Nggak muluk-muluk, tapi ada timeline, target jelas. Karena FIFA tahu mana yang muluk-muluk, mana yang nggak mungkin dilakukan, mana yang main-main. Sehingga target kita itu sekarang. Di Pak Erick kemarin kami bersama-sama Pak Erick semua tim menyiapkan proposal yang namanya Garuda Emas itu. Itu yang kita sodorkan ke FIFA. Moga-moga FIFA lihat bahwa kita Indonesia memang serius untuk melakukan transformasi. Karena kalau tanpa itu kita susah, Mbak. Itu kan seperti infrastruktur aja. Pak Basuki dari PUPera, Menteri Pak Basuki itu sudah melakukan sebuah perubahan-perubahan di stadion kita ya. Beliau ratusan tuh ada yang mereka diaudit oleh beliau dan untuk diperbaiki. Itulah bagian juga transformasi dari bola kita gitu. Iya, singkatnya Bang Arya, timeline seperti apa dan target waktu perbaikan persepak bolaan Indonesia ini berapa lama? Singkat saja. Nanti Mbak gini, dalam setahun ini udah ketahuan nih apakah kita di track yang benar atau nggak benar. Dari liga yang kita, mulai dari liganya, kompetisinya, kemudian pembinaannya. Apakah pembinaan ke bawah untuk usia muda, apakah pembinaan untuk wasit, dan sebagainya, kemudian juga supporter dan lain-lain. Nah, kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, ketahuan setahun ini bisa ketahuan apakah benar atau apa benar gitu. Secara menyeluruh dan diusahakan ataupun diupayakan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memperbaiki pesepak bolaan di tanah air. Terima kasih Bang Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.